Sekarang kita akan belajar konsep kebutuhan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Konsep kebutuhan dasar individu. Apa sih konsep kebutuhan dasar individu? Kebutuhan dasar individu. Kita mulai dari apa sih individu? Individu adalah pribadi yang utuh dan kompleks. Kekompleksan tersebut dikaitkan dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, selain memahami dirinya sendiri, individu juga harus memahami orang lain dan memahami kehidupan bersama. Di dalam masyarakat, ini ada teori Bronfenbrenner, kalau teori perkembangan, itu ada lapisan-lapisan masyarakat. Pertama dari intinya, mikro, sampai akhirnya yang terluar. Itu nanti bisa lihat ada di video tentang perkembangan, dicek aja di YouTube saya. Itu tentang lapisan-lapisan terluar dari kita. Misalkan yang terdekat dari diri kita siapa? Orang tua, atau mungkin kalau nggak punya orang tua, kakak atau adik. Yang kedua siapa? Mungkin sahabat. Terus siapa? Teman kampus misalkan, sampai akhirnya masyarakat yang terluar. Nah, jadi selain paham diri sendiri, individu juga harus memahami orang lain dan memahami kehidupan bersama dalam masyarakat, memahami lingkungan, serta memahami pula bahwa individu adalah makhluk Tuhan. Sebagai makhluk, ini banyak tipe, sorry ya, psikofisik, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Menurut platform, kebutuhan dapat muncul karena keadaan psikologis yang mengalami goncangan atau ketidakseimbangan. Munculnya kebutuhan tersebut untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hidup. Jadi kebutuhan itu kalau dibagi secara garis besar ada dua, primer, sekunder, itu secara garis besar. Mungkin pernah dengar ada kebutuhan tersier. Primer itu kan ada kebutuhan pangan, sandang, sama papan gitu. Pernah dengar gitu kan? Ini kalau ini menurut Lifetime dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder. Kebutuhan primer itu apa sih? Kebutuhan primer itu kebutuhan biologis atau organik dan umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, bernafas, kehangatan tubuh. Pada tingkat remaja dan dewasa, kebutuhan primer dapat bertambah yaitu kebutuhan seksual. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari, seperti kebutuhan untuk mengejar pengetahuan, kebutuhan untuk mengikuti pola hidup bermasyarakat, kebutuhan akan hiburan, transportasi, dan semacamnya. Nah, itu tadi menurut teori yang beda. Nah, kalau menurut Abraham Maslow, suatu kebutuhan dinamakan dasar jika memenuhi 5 syarat. Pertama, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan penyakit atau gangguan. Apabila terpenuhi akan mencegah terjadinya penyakit. Misalnya, kalau kamu nggak makan, sakit makan. Tuh, itu contoh yang kalau kamu kebutuhan, misalkan kebutuhan dasar, misalkan kamu nggak nahan pipis gitu, nahan BAB atau bahkan kamu nggak sakit kayak gitu. Jadi itu memang kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Atau misalnya apabila dapat dikendalikan dan menyembuhkan penyakit atau mengendalikan timbulnya gangguan. Dapat beberapa situasi tertentu yang kompleks, kebutuhan ini lebih dipilih atau lebih penting oleh orang yang berada dalam keadaan kekurangan dibandingkan dengan kebutuhan lain. Kebutuhan ini tidak begitu aktif atau tidak menonjol secara fungsional pada kondisi normal atau sehat. Jadi kalau Abraham Maslow itu nih ada 5 syarat ini. Ketika dikatakan kebutuhan dasar. Kalau lagi kenyang ya pasti kita nggak punya kebutuhan untuk makan kan. Kalau lagi lapar atau haus kita pengen makan atau minum. Tapi kalau keadaannya normal atau ini kita nggak pengen itu. Atau ketika kita lagi seger kita nggak pengen tidur. Jadi kebutuhan itu biasanya muncul pada situasi yang ketika kita lagi kurang, misalnya lagi kurang tidur karena banyak begadang,
misalkan ngerjain tugas, lagi banyak banget tugas kelompok. Jadi karena kurang tidur, jadi kebutuhannya lagi saat itu yang menonjol itu apa? Tidur, istirahat. Jadi itulah yang dinamakan kebutuhan primer. Jadi bisa berbeda-beda tergantung situasi kondisi orang individu itu pada saat itu apa. Hierarki. Nah, kalau Maslow ini pasti terkenal sama kebutuhan hierarki kebutuhan. Jadi namanya hierarki itu ada urutannya. Misalnya, pertama itu kebutuhan dasar. Itu ada namanya piramid. Piramid kebutuhan dasar itu ada piramid, need piramid. Itu juga ada di video saya sebelumnya ya. Kebutuhan fisiologi atau dasar itu menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisiologi yang paling mendasar adalah yang paling kuat, paling jelas. Misalnya apa nih? Dia tuh kalau kita nggak memenuhi itu kita nggak bisa bertahan secara fisik. Misalnya makan, minum, tempat tinggal, seksual, tidur, dan oksigen. Mungkin pada nanya kenapa sih seksual termasuk kebutuhan dasar? Untuk orang-orang itu kebutuhan dasar, tapi bukan berarti kalau kalian punya kebutuhan seksual terus harus dilakukan melakukan hubungan seksual baru terpenuhi, ya enggak juga. Jadi kamu bisa cara memenuhi gimana? Kamu bisa menyalurkan dulu sampai nanti waktunya resmi ya. Kalau udah menikah itu masuk jadi kebutuhan dasar. Tapi kalau buat kakak remaja yang masih puber, ini kan kalian lagi konteksnya ini ya pikirannya harus positif, jangan mikir yang jorok-jorok gitu. Jadi pikirannya harus positif, bayangin kalau kamu nanti akan mengajar anak remaja. Mereka lagi puber kebanyakan mungkin, masih masa-masa puber. Terus mungkin lagi masa-masanya ngeceng-ngecengin orang gitu. Ngecengin lawan jenis gitu, atau mulai naksir-naksir. Ya kebutuhan untuk diperhatikan gitu, kebutuhan untuk ini tuh ada. Nah, tapi kan kebutuhan seksual itu nggak melulu harus dikaitkan dengan hubungan seksual. Namanya seksual itu apa sih? Identitas kan. Gitu. Jadi misalkan lagi menstruasi untuk perempuan, berarti kan dia memerlukan kebutuhan apa yang terkait dengan masalah seksualnya itu, bukan masalah ya kondisi seksualnya waktu itu. Atau kalau laki-laki juga ya. Jadi ketika ada kata seksual di sini jangan langsung berpikir arah untuk ke arah yang lain ya. Oksigen itu kebutuhan dasar jelas ya, apalagi lagi COVID gini, kalau sesak nafas itu kerasa banget, sangat berarti. Nah, tahap kedua, level kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Ketika makan kenyang, semuanya perut kenyang, udah nggak aus lagi, udah nggak ngantuk lagi, udah punya rumah, pangan sandang papan misalkan, udah sehat, kita butuh apa lagi? Biasanya orang butuh rasa aman. Rasa aman apa? Misalkan udah punya rumah, terus lagi mikir lagi, kalau rumahnya itu nggak aman, rumahnya nggak ada jendela misalkan, atau rumahnya gubuk, yang ini pasti kan ada kebutuhan untuk memperbaiki supaya aman. Itu analogi yang paling mudahnya. Jadi kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan dalam perlindungan dari udara panas atau dingin, cuaca buruk, kecelakaan, infeksi, alergi, terhindar dari pencurian, dan mendapatkan perlindungan hukum. Ibaratnya kalau kita makan, lagi lapar banget, apa aja dimakan. Basic need. Paling dasar nih. Kita nggak akan mikir, makanannya yang harus yang gini-gini, udah nggak sempat mikir, asal ada makanan yang penting kenyang dulu gitu. Adanya Indomie, adanya apa? Gorengan apa pokoknya depan mata yang bisa dimakan dulu gitu. Untuk basic need, kebutuhan dasar. Tapi kalau kita udah mulai kenyang, kita baru mikir, oh kalau gitu makan Indomie kan nggak sehat ya kalau makan Indomie terus tiap hari. Jadi dia mulai mikirin kalau aku makan daging-daging kayak gini yang apa pengawet-pengawet aku bisa alergi misalkan, atau aku nanti sakit mahku makin infeksi atau apa. Mulai mikir akhirnya makanannya lebih ini gitu. Tapi kepikiran itu nggak akan nyampe kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itu maksudnya hierarki. Jadi kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu, baru bisa next kebutuhan rasa aman. Kalau kebutuhan rasa aman sudah terpenuhi, naik lagi kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan memiliki, dimiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan rasa memiliki tempat tengah kelompoknya. Jadi, misalkan gini,
orang nggak akan mikirin orang lain kalau dirinya sendiri lagi lapar berat, misalkan, aduh lagi pengen boro-boro mikirin pacar, mikirin apa, kalau nggak makan gue mati nih gitu, misalnya nggak makan aku mati, jadi aku urus dulu nih perut dulu, misalnya kayak gitu. Atau nggak akan mikir pacaran dulu lah, atau mikirin temenan atau gimana, dapat kos dulu, misalkan kos yang enak atau barak atau tempat tinggal yang aman, yang bisa melindungi dari cuaca buruk atau panas dingin gitu. Jadi baru tuh mikir kalau udah kenyang, udah ada makanan, udah ada tempat tinggal gitu, nanti kerja kelompok di tempatku aja misalkan, baru ada tuh kebutuhan sosialnya. Terus merasa udah mulai mikir untuk bergaul, mulai mikir untuk membina hubungan, mungkin mulai mikir untuk pacaran, kayak gitu. Setelah itu ada kebutuhan lain, ada kebutuhan penghargaan. Penghargaan ini meliputi harga diri, meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan prestasi, ketidakbergantungan, dan kebebasan. Terus kebutuhan harga diri meliputi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dihargai orang lain, kebebasannya mandiri, dikenal dan diakui, dan penghargaan. Mulai, berarti kalau aku mau dapat nilaiku bagus, misalkan berarti aku harus mengerjakan tugas. Terus senang deh kalau misalkan ngerjain tugas, terus tugasnya dihargai sama dosennya atau sama temen gitu. Wah, berat. Itu tuh ada kebahagiaan tersendiri. Namanya kalian sedang memasuki tahap kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan tuh ada kebutuhan penghargaan dari orang lain juga, meliputi kekuatan, pencapaian, rasa cukup, kompetisi, rasa percaya diri, kemerdekaan. Dan yang terakhir, hierarki yang paling puncak, yang paling ini puncak kenapa mengerucut? Karena ini yang paling ujung, ini ada kebutuhan aktualisasi. Karena ketika aktualisasi diri ada kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan hal yang terbaik dari yang ia dapat lakukan. Orang nggak akan nyampe ujung ini aktualisasi kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Rasa amannya belum terpenuhi. Kebutuhan sosial dan menghargainya belum terpenuhi. Nggak akan nyampe ke aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu misalnya apa? Orang tuh udah nggak mikir perutnya lagi, udah nggak mikir rumahnya lagi. Dia cuma mikir apa yang bisa aku lakukan untuk bangsa ini. Apa yang aku mau berkarya apa ya? Aku mau sharing apa ya? Aku mau bantu korban banjir lah, aku mau apa. Jadi benar-benar dia mau mengeluarkan apa yang dia miliki bisa untuk menjadi berguna buat orang lain. Itu aktualisasi diri. Nggak mungkin kan kamu akan bisa melakukan itu ketika otak kamu pikirannya aja belum nyampe situ, pikirannya masih bayar kos kayak apalah, kayak apa kena bayar SPP, kayak apa kena bayar ini cicilan motor. Nah itu kan belum nyampe, gimana kita mau mikirin bangsa negara orang banyak kalau kebutuhan dasarnya aja belum terpenuhi, itu maksudnya ya. Sampai di sini bisa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, masih ini ya. Kita full speed, jadi konsentrasi. Alasan munculnya kebutuhan individu. Menurut Sumadi Dara Marliani, kebutuhan timbul karena 3 alasan. Pertama, ada dorongan atau motif. Dorongan itu adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya apa? Aku ngikutin kuliah supaya aku lulus dengan nilai baik, supaya aku besok tuh bisa ngambil SKS-nya. Kalau dapat A kan banyak kan SKS-nya bisa lebih full, bisa 24 SKS, dan aku jadi cepat lulus. Kalau aku cepat lulus, aku nggak ngerepotin orang tuaku, aku bisa cepat balik lagi ke kampung, aku bisa ngebantu orang tua, itu motif. Atau ada yang kepengen cepat lulus karena pengen cepat nikah misalkan, itu juga motif. Dorongan dapat berkembang karena kebutuhan psikologis atau karena tujuan kehidupan yang semakin kompleks. Keadaan psikologis, kalau keadaan psikologisnya kebutuhan dapat muncul karena keadaan psikologis yang mengalami goncangan atau ketidakseimbangan. Misalnya, ada yang lagi stres, depresi misalkan, habis kehilangan, habis diputusin pacar, tapi pacarannya udah 10 tahun misalnya. Udah deket banget gitu, udah ibaratnya hari-hari udah bareng dia, terus tiba-tiba diputusin gitu, satu sepihak. Itu ada kebutuhan apa? Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan. Jadi biasanya kebutuhan yang kayak begini namanya kebutuhan psikologis, artinya kebutuhan yang terkait dengan jiwa.
Ya, psikologis itu berhubungan dengan mental dan jiwa. Oke, next. Kebutuhan peserta didik sekolah menengah remaja dan pemenuhannya. Masa remaja. Ini Piaget ya, bukan Piaget. Ini kecepatan jari. Tipe alias. Menurut pandangan Piaget dalam Harlow, secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Nah, kalau menurut Prayitno, kebutuhan psikologis remaja terdiri dari beberapa hal. Pertama, kebutuhan mendapatkan status. Remaja membutuhkan perasaan bahwa dirinya berguna, penting, dibutuhkan orang lain dan memiliki kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Biasanya mereka senang kalau dikasih tugas, dikasih kepercayaan itu mereka senang. Jadi nanti kalau kalian ngajar, bikin kelompok, misalkan tugas kelompok, terus dipercaya ada anak jadi ketua kelompok atau apa, itu mereka sebenarnya senang karena mereka kebutuhan mendapatkan status. Kebutuhan kemandirian anak remaja itu suka freedom, ingin lepas dari pembatasan atau aturan orang tua dan mencoba mengarahkan atau mendisiplinkan diri sendiri. Dia mencoba untuk ngatur dirinya sendiri. Terus ada kebutuhan berprestasi. Remaja ingin dirinya dihargai dan dibanggakan atas usaha dan prestasinya dalam belajar. Kebutuhan diakrabi maksudnya dalam pergaulannya. Diakrabi itu nggak cuma asal-asal makan pentol bareng atau ngerujak bareng, tapi ada kayak intensitas kualitas hubungan. Lebih mendalam hubungannya, lebih interpersonal, jadi bisa curhat-curhatan, bisa didengar, ditanggapi baik oleh teman sebaya, orang tua ataupun guru. Terus kebutuhan memiliki filsafat hidup, remaja tuh udah mulai begitu tuh, udah mulai ada kayak bayangan-bayangan pegangan hidupnya harus gimana. Jadi pegangan hidup mengenai kebenaran agar mereka memiliki kepribadian yang stabil dan terintegrasi. Di sini remaja butuhnya kekuatan spiritualnya. Agama pertama misalnya. Jadi harus kuat agamanya. Kenapa? Karena remaja ini kan ababil, labil. Di sini dia butuh kebutuhan akan pegangan hidup. Kalau misalnya mereka lagi stres, drop, ya setidaknya mereka nggak gantung diri gitu, nggak suicide atau nggak nyebur di jembatan Kahayan gitu. Nggak, tapi mereka tahu kalau mereka lagi titik terendah dalam hidupnya, mereka lari kemana? Mereka lari ke Tuhan gitu. Saat satu orang pun ya ada yang bisa diandalkan, hanya ada Tuhan yang diandalkan gitu. Jadi mereka remaja tuh memiliki kebutuhan ini. Terus menurut Hall dalam Fatimah memandang masa remaja sebagai masa storm and stress. That's why yang tadi saya bilang remaja ini labil. Dia bisa kadang tuh up and down, bisa happy gitu, terus tiba-tiba bisa drop. Kenapa? Karena memang hormon dalam dirinya itu memang lagi nggak stabil karena masa puberti itu kan, pubertas. Dan masa remaja itu biasa dibilang storm and stress. Jadi, masa selama remaja ini banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya. Intinya remaja itu pengen menemukan sebenarnya aku nih apa sih? Sukaku apa sih? Hobiku apa sih? Kadang aku gambar, kadang aku suka main game, kadang aku suka ini. Sebenarnya aku tuh sukanya apa? Dia sendiri masih galau sama dirinya gitu. Jadi usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar dapat mengaktualisasi diri dengan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya tadi kalau kita lihat dari Maslow, hierarki need-nya, hierarki itu untuk bisa mengaktualisasikan diri dengan baik. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan beberapa kelompok, misalnya organik, makan, minum, bernapas, seks gitu. Kebutuhan emosional, simpati, pengakuan dari pihak lain. Kebutuhan berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuannya. Kebutuhan untuk mempertahankan diri. Apa maksudnya kebutuhan untuk mempertahankan diri? Remaja juga kadang masih banyak pembulian atau apa, tapi mereka juga harus bisa belajar untuk mempertahankan dirinya. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya dapat diuraikan sebagai berikut. Upaya untuk merubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi sikap yang lebih dewasa, lebih mature, baik oleh remaja laki-laki atau perempuan. Sering para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja merasa puas pada tubuhnya. Ya kalian juga mungkin pernah struggle ya, pernah bergumul dengan masa remaja misalnya. Saya nggak pernah jerawatan, tiba-tiba timbul jerawat misalnya. Terus yang benci banget sama darah, misalkan jijik tiba-tiba menstruasi untuk perempuan, itu kan mereka, kita harus berempati sama remaja. Laki-laki juga yang biasanya main santai gitu, tiba-tiba kok
ada muncul mimpi porno gitu, mimpi basah gitu, terus jadi harus beradaptasi dan harus bisa mengendalikan diri. Kebayang dong anak remaja gimana syoknya kalau dia tidak ngerti sex education. Kalau orang tuanya tabu atau gurunya atau di sekolahnya tidak pernah memberikan pendidikan seks. Bingung nggak? Apalagi dia cari-cari, sekarang kan zaman internet, terus dia browsing-browsing, terus informasinya salah. Itu yang bahaya. Di sini tugas kita sebagai pendidik untuk bisa membimbing anak-anak remaja itu, para remaja bukan anak, para remaja, anak didik kita, supaya mereka tahu gimana caranya untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan mereka gitu, storm and stress mereka supaya terarahkan. Kalau kalian tidak sanggup, nanti kalau kalian jadi guru nih, kayaknya aku udah nggak sanggup, tolong kerjasama sama guru BK atau psikolog. Bisa di ini, di referensi, di refer gitu, diserahkan kepada yang lebih tenaga ahli. Jangan dipaksakan. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, yang tadi saya bilang ya, makanya perlunya pendampingan dan pendidikan seks. Sehingga seringkali terjadi salah langkah perilaku yang menentang norma. Iya, kalau mereka nggak bisa mengendalikan, yang ada apa? Hamil di luar nikah. Karena mereka nggak bisa mengendalikan nafsunya. Apalagi ditambah tontonan-tontonannya yang bisa merangsang. Jadi di sinilah tugas pendidik. Tapi sebagai pendidik mulailah dari integritas diri kita sendiri. Saya berani ngomong gini karena saya juga pernah mengalami sebagai remaja, mengalami sebagai pendidik juga. Jadi ketika kita bilang nggak boleh nyontek, enak nggak sih kalau kita sendiri nggak pernah nyontek? Itu kan enak kan? Karena ada integritas. Tapi kalau kita sendiri tukang nyontek, terus kita ngomong ke murid kita, anak-anak jangan nyontek ya. Tapi dulu ibu guru nyontek, misalnya kayak gitu kan nggak matching. Berarti kita nggak terintegrasi apa yang kita omongin sama kita lakukan. Sama ketika kita mau mendidik anak didik kita, masih kita kasih tahu, kita nggak boleh, jangan dulu, kita harus bisa mengendalikan keinginan nafsu seksual kita nanti waktunya kalau kita sudah menikah gitu. Tapi kalau kamu sendiri masih terlibat pornografi, masih nggak bisa mengendalikan nafsu kalian, itu kan nggak enak ngomongnya. Kayak bullshit. Tahu kan bullshit? Kayak ngomong tuh kayak cuma omong doang gitu, tapi tidak ada buktinya. Apalagi tahu, dia kan begini, apalagi sampai lingkungan udah tahu gitu. Ngeri kan jadi guru. Jadi pendidik itu ngeri. Pendidik itu nggak mesti guru, orang tua itu juga pendidik. Masyarakat tuh pendidik. Jadi belajar untuk berintegritas. Aduh Bu, udah terlanjur masa lalu saya gini. Ya sudah, yang lalu sudah, sekarang mulai lagi move on. Jadi orang yang berintegritas gitu. Oke. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah kehidupan, kebanyakan akan menghadapi masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku lancang dan semacamnya gitu. Ini lancang kali mungkin. Maksudnya apa ya? Dia pengen banget mandiri gitu. Jadi dia ngerasa dirinya udah mampu. Jadi misalkan gini ke orang tua, akhirnya jadinya kurang ajar karena nggak sama mamahnya atau papanya atau orang tua ayah ibunya, misalkan ayo dia belajar dulu, kamu gini-gini, terus ngapain sih mama papa ngatur-ngatur aku nih udah gede, aku bisa ngatur hidupku sendiri. Lancang kan kayak gitu, lancang tuh maksudnya kayak gitu, agak kurang ajar gitu ya maksudnya. Terus harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Mulailah di masa-masa aku mau jadi apa ya nanti ya, aku mau jadi apa. Terus mau jurusan apa nanti kuliah, atau kalau nggak mau kuliah aku mau kerja aja atau apa. Itu mulai pemikiran-pemikiran seperti itu. Berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja yang merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Gitu. Jadi ada norma tapi dia sendiri punya norma yang dipikir, yang dia rasa itu yang paling sesuai sama dirinya. Kemandirian dan kepercayaan diri sebagai kebutuhan psikologis pada remaja. Kenapa namanya psikologis? Karena kemandirian dan kepercayaan diri itu nggak kelihatan kan, maksudnya nggak sesuatu yang bisa dipegang, kayak nasi, botol minum, haus diminum itu kan bisa dipegang. Namanya kemandirian dan kepercayaan diri itu bisa dilihat perilakunya, tapi sebenarnya ya itu tapi ada di jiwa.
Oke, pengertian kemandirian, mandiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemandirian dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Proses perkembangan kemandirian. Kemandirian seperti halnya kondisi psikologis lain dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang. Jadi bisa dilatih kemandirian itu. Dilatih terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Latihan untuk anak remaja diberikan kebebasan misalnya memilih jurusan atau bidang studi yang diminatinya. Jadi kalau kalian jadi pendidik ngajar, silakan kalian mau menentukan tema silakan gitu. Jadi dikasih kebebasan mereka belajar untuk mengambil keputusan. Gitu. Itu salah satu. Jadi kemandirian itu bisa dilatih. Kemandirian sebagai kebutuhan psikologis remaja. Dalam mencapai keinginan untuk mandiri, sering remaja mengalami hambatan yang disebabkan masih adanya kebutuhan untuk tetap bergantung pada orang lain. Contohnya remaja mengalami dilema antara mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti keinginannya. Jika mengikuti kehendak orang tua dari segi ekonomi akan terjamin karena orang tua kan yang sponsorshipnya, donaturnya. Sebaliknya jika tidak mengikuti kemauan orang tua bisa jadi orang tua tidak mau membiayai sekolahnya. Situasi ini akan menimbulkan konflik pada diri remaja yang akan mempengaruhi usaha remaja untuk mandiri, galau gitu. Peran orang tua terhadap pembentukan kemandirian remaja. Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Di dalam keluarga, orang tua lah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, membantu, mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Bagaimana orang tua harus bertindak dalam menyikapi tuntutan kemandirian seorang remaja itu sebagai berikut. Komunikasi. Jalin komunikasi yang oke. Kasih kesempatan pada anak. Kasih tanggung jawab. Terus konsisten. Itu yang peran orang tua yang bisa lakukan terhadap pembentukan kemandirian remaja. Pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Di sini ada karakteristik individu yang percaya diri. Ini bisa juga kalian introspeksi apakah kalian memiliki karakteristik ini. Pertama, percaya akan kompetensi atau kemampuan diri. Hingga tidak membutuhkan pujian atau pengakuan penerimaan atau hormat orang lain. Nggak perlu, karena udah yakin dan percaya atas kemampuan dirinya sendiri. Tidak terdorong menunjukkan sikap konformis demi diterima orang lain atau kelompok. Punya prinsip. Yang ketiga, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan berani menjadi diri sendiri. Gak gampang terpengaruh. Misalkan yang lain, kamu nggak mau narkoba, kamu nggak mau ngerokok, nanti kamu nggak gaul. Kalau orang yang punya percaya diri, karakteristik percaya diri nggak, dia akan berani menolak gitu. Dan dia, oke, kalau nggak mau ditemenin nggak apa-apa. I have my own life gitu. Terus memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control, kontrol dari dalam diri, nggak bergantung sama orang lainnya, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain dan situasi dua dirinya. Oke, aku nggak ditemenin sama mereka, sama gengnya itu karena aku nggak merokok, oke nggak apa-apa. Ya, aku nggak memusuhi dia, tapi aku juga akan membuat komunitasku sendiri. Aku punya temanku yang kalau mereka perlu bantuannya aku bantu gitu. Ya gitu, dia punya cara pandang yang positif juga. Memiliki harapan yang realistik terhadap dirinya. Sehingga ketika harapan itu nggak terwujud, dia nggak akan drop, nggak akan down sedaun-daunnya, tapi dia akan mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. Karakteristik individu yang tidak percaya diri, pertama, berusaha menunjukkan sikap konformis, yaitu kebalikannya dari yang tadi. Ayo ngerokok, kalau nggak gaul nih. Nih tak kasih gratis nih rokoknya, ikutan. Terus bisa khawatir, takut, nggak ditemenin. Terus susah menerima realitas diri. Jadi nggak realistis gitu sama dirinya, pesimis, lihat dikit-dikit negatif, takut gagal, cenderung menolak pujian ditujukan secara tulus karena underestimate, undervalue dirinya sendiri. Kamu cantik loh, kamu ganteng, kamu tuh pasti bisa. Masa sih? Kada nggak berasa kayak gitu dianya, jadi nggak bisa nerima pujian. Selalu menempatkan memposisikan diri sebagai orang yang terakhir karena menilai dirinya nggak mampu. Jadi bukan internal tuh di dalam diri, tapi memiliki eksternal locus of control. Jadi mudah menyerah sama nasib, sangat bergantung pada orang lain, butuh pengakuan orang lain, bener-bener kasihan kalau orangnya seperti ini. Kenapa? Bisa dipermainkan, gampang dibully orang kayak gini. Beberapa saran yang dapat dilakukan ketika individu mengalami krisis percaya diri, apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik? Kita bisa melakukan menyarankan mereka untuk evaluasi diri secara objektif. Kalau nggak ngerti kita pandu. Terus beri penghargaan yang jujur terhadap diri, positive thinking, gunakan self affirmation itu maksudnya apa? Terus yang berani mengambil resiko. Self affirmation kayak gini. Saya bisa. Jadi ngomong perkatakan, oke,
saya berharga, saya diciptakan Tuhan luar biasa, saya berharga, saya menarik, saya pintar, saya pasti bisa. Jadi itu self affirmation. Tiap hari kamu ngomong di depan kaca juga nggak apa-apa gitu. Supaya aura positif semuanya ada dalam diri kita gitu. Kalau kitanya optimis, kita positif, orang luar tuh akan melihat, oh itu pribadi yang menyenangkan gitu. Implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan fisik atau organik. Terpenuhi dan tidaknya kebutuhan fisik akan sangat mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial seorang individu. Untuk itu, latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, apalagi lagi masa pandemi seperti ini. Jadi harus direalisasikan kalau di sekolah kan ini implikasinya, kalau di sekolah apa, ada UKS, mungkin ada bimbingan konseling, terus ada penyuluhan, ceramah-ceramah sosialisasi new normal, kehidupan new normal dengan prokes. Terus kebutuhan seksual, perilaku seksual di sekolah dan terutama di kalangan keluarga harus mendapatkan perhatian. Jadi ada program pendidikan keluarga dan bimbingan pernikah atau perkawinan secara periodik. Jadi bisa undang psikolog, undang dokter, untuk kasih penjelasan terkait masalah seksual. Kemampuan hidup bermasyarakat, realisasi sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti malam pertemuan, perpisahan sekolah, atau basar atau apapun kegiatan yang memampukan anak untuk bisa hidup bermasyarakat. Ini sumber-sumbernya PPT tadi. Oke, sekian. Semoga paham ya.